Cina batal contek strategi Indonesia. Ambisi lolos Piala Dunia, Vietnam gencar naturalisasi. Pemain Bahrain sadar Indonesia bukan lawan mudah, pelatih instruksikan latihan keras. 3 siasat licik Cina demi kalahkan Indonesia. Media Cina mulai membanding-bandingkan negaranya dengan timnas Indonesia yang mendapat fasilitas pesawat charter untuk lakoni laga tandang. Menurutnya, timnas Cina akan menempuh waktu yang cukup lama dan menghabiskan energi karena tidak mengikuti langkah timnas Indonesia yang mencarter pesawat. Sejauh ini, timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin hasil dari masing-masing skor imbang ketika berjumpa Arab Saudi dan Australia. Berkaca dari hal itu, pasukan Shin Tae-yong kini menjelma sebagai tim kuda hitam setelah sebelumnya hanya dianggap sebagai penggembira saja di babak ini. Kendati demikian, jalan terjal harus dilalui skuad merah putih lantaran dalam 2 laga berikutnya, mereka harus melakoni perjalanan tandang. Maka dari itu, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengatakan jika timnas Indonesia akan bertolak ke Bahrain dan Cina menggunakan pesawat charter. Pelatih Shin Tae-yong bahkan mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang mau membantu skuad timnas Indonesia dengan menyediakan pesawat charter. Kendati demikian, langkah timnas Indonesia memakai pesawat charter justru disinggung oleh media asal Cina yang tampak merasa iri hati akan hal itu. Media 163.com menjelaskan bahwa sebenarnya timnas Cina juga ingin mengambil langkah serupa dengan timnas Indonesia yaitu memakai pesawat charter. Akan tetapi, langkah tersebut pada akhirnya urung terjadi lantaran takut memicu adanya opini negatif dari publik Cina apabila menggunakan pesawat charter. Asosiasi Sepak Bola Cina mempertimbangkan untuk menyewa penerbangan ke dan dari Australia, namun akhirnya batal untuk menghindari memicu opini publik, tulis 163.com. Tapi karena menggunakan pesawat komersil untuk perjalanan tandang, maka skuad Cina akan menempuh waktu yang cukup lama. Bukan tidak mungkin jika pemain nantinya bakal kelelahan saat bertanding. Setelah tiba di Sydney, tim Cina akan berpindah ke Adelaide, tempat berlangsungnya pertandingan versus Australia. Waktu tempuh untuk laga tandang ini hampir 24 jam. Pelatih Bahrain Dragan Talajik menyoroti anggapan timnas Indonesia adalah lawan mudah, jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Talajik mengungkapkan seluruh pemain Bahrain fokus menatap laga kontra timnas Indonesia di Stadion Nasional, Rifa. Ia senang karena anak asuhnya sadar pertandingan nanti akan sangat sulit, walau ada anggapan bahwa timnas Indonesia merupakan lawan yang mudah. Semua orang sangat fokus ke pertandingan ini. Saya senang karena semua pemain memahami bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, ucapnya seperti dilansir dari GDN Online. Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, namun sebenarnya tidak demikian. Tajali kemudian membeberkan fakta penggawa timnas Indonesia yang banyak bermain di luar negeri. Hal ini yang membuat para pemainnya begitu fokus mempersiapkan diri untuk melawan tim merah putih. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, 1 di Inggris, 1 lagi di Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, kata Talajik. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, katanya melanjutkan. Bahrain berharap bisa meraih hasil positif di laga ini, setelah takluk 0-5 dari Jepang, 10 September lalu. Sementara timnas Indonesia ingin melanjutkan tren positif usai mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Sementara, pada sesi latihan pertama, pelatih Shin Tae-yong hanya memberi latihan ringan. Pria asal Korea Selatan itu menyadari bahwa anak asuhnya belum memungkinkan untuk latihan baret karena baru saja melalui perjalanan jauh. Shin Tae-yong juga tidak akan memberikan menu latihan fisik bagi para pemain jelang lawan Bahrain. Karena dari semalam, kami melakukan perjalanan cukup panjang, jadi untuk hari pertama ini, kami fokus kepada pemulihan kondisi fisik. Besok kita mulai masuk ke sesi latihan taktik, ucap Shin Tae-yong dikutip dari Kita Garuda. Ya, tidak ada waktu bagi Shin Tae-yong untuk menggelar latihan fisik. Sebab, waktu efektif untuk menyiapkan tim hanya 3 hari saja sebelum Indonesia menjalani laga melawan Bahrain. Beberapa pemain timnas Indonesia mengalami cedera bersama klubnya. Hernando Ari sempat absen membela Persebaya Surabaya. Namun, dia sudah pulih dan bergabung dengan sesi latihan timnas Indonesia. Witan Sulaiman juga pulih dari cedera. Satu pemain yang kondisinya diragukan adalah Martin Paes. Kiper 26 tahun itu absen pada 2 laga terakhir FC Dallas di Major League Soccer, lawan SJR Tuakes dan Portland Timbers. Berdasarkan keterangan dari FC Dallas, Martin Paes mengalami cedera pergelangan tangan. Meskipun absen pada 2 laga terakhir, FC Dallas menyebut Paes mengalami cedera ringan. Wakil Presiden VFF, Vietnam, Tran An Tu, mengakui timnas Indonesia semakin hebat.
Ia memprediksi timnas Vietnam dan timnas Thailand pun akan kepayahan menghadapi skuad Garuda saat ini. Kemunduran prestasi dialami Vietnam dalam setahun terakhir. The Golden Star Warriors kalah saing dengan timnas Indonesia di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu faktor kegagalan Vietnam di putaran 2 itu adalah kekalahan kandang tandang saat menghadapi timnas Indonesia. Namun, VFF enggan meratapi nasib terlalu lama. Tran mengatakan, Vietnam akan berusaha mewujudkan mimpi menembus 10 besar Asia, seperti amanat Kongres VFF ke-9 pada 2022. Tujuan utama dari visi itu adalah lolos ke putaran final Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah mengikuti jejak Indonesia, dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Vietnam di Eropa. Tran mengakui, kebijakan itu sukses mengerek prestasi tim Merah Putih. Sebelumnya Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina menjadi 5 tim paling kompetitif di Asia Tenggara. Kini, hanya tersisa 3 nama pertama, aku Tran. Skuad naturalisasi berkualitas Indonesia, terlihat jelas mengubah korelasi kekuatan dibandingkan tim-tim lain di kawasan. Tidak hanya Vietnam, Thailand saat bertemu Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan saat ini, tandasnya. Cina bersiasat licik jelang menghadapi timnas Indonesia. Ibarat peperangan, negeri tirai bambu sedang menyusun cara mematahkan sayap-sayap Garuda sebelum terjun ke medan tempur. Skuad Garuda menghadapi Bahrain dan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Semua pertandingan bakal berlangsung di kandang lawan pada 10 dan 15 Oktober 2024. Skuad Shin Tae-yong sedang dalam tren positif usai meraih 2 hasil imbang. Sedangkan Cina sedang tidak kondusif usai menelan 2 kekalahan sebelumnya. Namun, Cina seolah sudah punya rencana untuk meraih kemenangan saat menjamu Indonesia. Ada beberapa siasat, licik, untuk setidaknya melemahkan mental Indonesia. Permasalahkan naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano. Saat menghadapi Cina nanti, Indonesia sudah bisa memainkan Maes Hilgers dan Eliano Reijers karena proses perpindahan kewarganegaraan 2 pemain itu sudah rampung. Namun media asal Cina, 163.com, mempermasalahkan proses naturalisasi itu dan menuduh tidak sesuai prosedur hukum di Indonesia. Bahkan disebutkan Federasi Sepak Bola Cina akan melapor ke AFC jika Hilgers dan Eliano dimainkan. Lokasi bertanding jauh. Untuk melemahkan mental dan fisik pemain timnas Indonesia, Cina seolah sengaja memilih venue pertandingan yang jauh. Laga Cina versus timnas Indonesia berlangsung di Stadion Qingdao. Terletak di kota Qingdao, Cina, wilayah ini berada 660 km dari ibu kota Beijing. Untungnya, PSSI bergerak cepat dan cermat dengan menyewa pesawat agar bisa langsung terbang Cina usai menghadapi Bahrain. Mahalnya harga tiket. Untuk melemahkan dukungan buat timnas Indonesia, Cina juga melakukan segala upaya agar bala bantuan berupa supporter Merah Putih sulit atau berat datang langsung ke Stadion Qingdao. Caranya dengan menaikkan harga tiket. Harga paling murah dibanderol 280 yuan atau Rp614.000. Nominal yang jauh lebih mahal ketimbang laga Cina versus Thailand. Tiket termurahnya hanya 180 yuan atau Rp390.000.